Selamat pagi sahabat kompas.com, tetap semangat ya untuk hari ini. Nah, sambil menemani kalian semua memulai hari, Bella bakal kasih kalian 3 rangkuman pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Rabu 10 Mei 2023. Yang pertama, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Puji Astuti divonis hukuman penjara selama 17 tahun dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan yang mereka dapatkan sebelumnya. Dodi dituntut hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Linda dituntut 18 tahun penjara. Hakim menyatakan keduanya terbukti telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, hingga menjadi perantara dalam jual beli sabu. Berikut pernyataan lengkapnya. Terdakwa silakan berdiri. Baik. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Linda Puji Astuti alias Anita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Lalu yang kedua, Presiden Joko Widodo membuka KTT ASEAN ke-42 Rabu 10 Mei 2023. Ia pun menyinggung beberapa tantangan negara blok Asia Tenggara baru-baru ini. Jokowi pun mempertanyakan apakah negara-negara anggota ASEAN hanya akan menjadi penonton atas hal tersebut. Berikut pernyataan lengkapnya. Saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan.
Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Terakhir, pengacara Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, gagal mengajukan diri sebagai calon legislatif dari Perindo. Hal itu lantaran ia ditetapkan sebagai tersangka peringatan penyidikan. Kini, Roy ditahan selama 20 hari ke depan sejak 9 Mei lalu. Berikut pernyataan lengkapnya. Bapak gagal naik dari Perindo gimana? Gagal sudah itu. Itu sudah tidak jadi itu. Sudah begini sudah nggak mungkin. Saya sudah. Ya saya sebenarnya kan belum caleg. Padahal udah banyak belum Pak? Pak Roy, ini tersangkanya itu setelah Bapak menyampaikan Pak Lukas tersangka atau sebelumnya ya? Bapak nanti pengacara saya ngomong. Nah, itu dia top 3 quote highlight versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, and turn notification on. Aku Bella, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.